Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama-sama kita muliakan ketua pembangunan Masjid Hidayah, para pengurus PKM dan juga ketua beserta para pengurus majelis taklim, para asatidzah, para kiai dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, ahli ilmu, ahli ibadah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa lanjutkan kajian surah Al-A'raf ayat 14. Surah Al-A'raf ayat 14. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'ataynahum min bayni aydihim wa min khalfihim 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Qala akhruj minha madhmuman madhura liman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Fawaswasa lahuma asy-syaitanu liyubdiya lahuma ma buriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin fadallahuma bighurur falamma dhaqa asy-syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma inna asy-syaitana lakuma 'aduwwun mubin. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din 'aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkatalah iblis setelah dia dengki kepada Adam, lalu kemudian mengatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Adam dibandingkan asal muasal penciptaan Adam. Maka pada ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana iblis menjawab apa yang diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari surga. Jawabannya iblis adalah anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku penangguhan waktu sampai pada hari manusia dibangkitkan. Jadi ada permintaan dari iblis ketika dia setelah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala lalu diminta untuk keluar dari surga. Ini apa artinya bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, bahwa semua makhluknya Allah, yaitu malaikat, kemudian kelompok jin dan manusia, itu awal mulanya mereka sama-sama tinggal di surga. Ketika manusia diciptakan, yang terlebih dahulu sudah ada makhluk, sekelompok makhluk yang bernama malaikat dan juga sekelompok makhluk yang bernama jin. Maka dua di antara makhluk ini memberikan gambaran kepada kita sebagai makhluk yang berbeda. Kalau malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Selalu. Jadi dia tidak punya nafsu sebagaimana nafsu manusia. Oleh sebab itu dia juga berbeda dengan tabiat manusia. Tidak bisa dikatakan bahwa mereka adalah perempuan. Nanti kelompok orang-orang musyrik mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah berjenis perempuan, padahal tidak. Jadi ini juga mengada-ada dari sesuatu yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah kelompok jin. Kelompok jin ini ketika datang makhluk yang bernama manusia, mereka merasa sudah iri, merasa sudah dengki. Sehingga ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati bangsa yang bernama bangsa manusia ini, dia nggak mau, dia merasa lebih mulia daripada makhluk yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kedengkian inilah nanti muncul kesombongan. Jadi dari dengki ini bisa muncul macam-macam. Oleh sebab itu para ulama mengatakan penyakit yang pertama-tama muncul di antara makhluknya Allah adalah kedengkian. Maka kalau orang sudah dengki, sudah bermacam-macam nanti kemana-mana. Pokoknya kalau orang sudah dengki, udah nanti akan terus dia jelek-jelekin orang yang didengki tadi. Makanya iblis mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ini kedengkian. Dan kedengkian ini nanti menimbulkan kesombongan. Ketika nanti berhadapan dengan pihak yang lain, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti memunculkan kesombongan. Kesombongannya apa? Ketika dia sudah diminta untuk menghormati manusia, malaikat langsung menghormati. Tapi jin tidak. Sehingga kelompok jin yang tidak mau menghormati inilah yang kemudian disebut dengan iblis. Disebut dengan iblis. Oleh sebab itu, iblis adalah kelompok jin yang betul-betul tidak mau mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ketika iblis nanti diperintahkan oleh Allah keluar dari surga, dia tidak minta ampun. Jadi kesombongan itu nanti memunculkan hal-hal yang lain. Jadi harusnya kalau orang sudah salah, maka dia minta maaf, selesai. Tetapi ini tidak. Dia sampai mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Beri aku penangguhan sampai pada hari di mana nanti manusia
dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar inilah maka nanti para ulama mengatakan tidak ada kelompok jin itu yang mati kecuali dia yang menyerupai dengan makhluk tertentu. Misalnya ada jin yang menyerupai manusia. Kalau kita tahu bahwa itu penyerupaan, bukan manusia yang diserupai, terus kemudian kita bunuh, nah baru dia bisa mati di sini. Tapi kalau dia tidak menyerupai, tidak akan bisa. Oleh sebab itu maka penyerupaan yang dilakukan oleh jin kepada apapun itu sifatnya sesaat, sebentar sekali, karena dia juga takut. Dia juga takut di situ. Kalau misalnya terjadi apa-apa pada jiwanya, maka penyerupaan segala macam itu hanya sekelebat. Kalau kita itu lagi, nah sudah nggak bisa ini. Karena mereka juga menghindarkan diri untuk mati. Disinilah kedengkian itu semakin panjang, sehingga jin ini terutama mereka yang berasal dari iblisnya itu, yang tidak mau menuruti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi musuh bebuyutan manusia. Nanti diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Qala innaka minal munzirin. Lalu Allah menyatakan, ya, engkau memang termasuk kelompok yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penangguhan waktu. Maka jin ini seperti manusia, dia bertumbuh, dia punya banyak pengikut, dia punya banyak keturunan, tetapi bedanya manusia mati pada waktu ajalnya masing-masing. Tetapi iblis tidak, dia tidak mati. Maka jumlah iblis itu lebih banyak dari manusia. Jauh lebih banyak jumlahnya iblis daripada jumlahnya manusia. Karena dia nggak mati-mati sampai nanti hari kiamat. Setelah hari kiamat, barulah nanti dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kemudian Iblis menjawab lagi, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ucapan ini sering ditiru oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti perintahnya Allah. Jadi dia sendiri yang melakukan penyesatan, pendurhakaan, tapi nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku, dianggapnya yang membuat seperti itu adalah Allah. Maka kepada orang-orang musyrik, mereka itu mengatakan, orang musyrik ini mengatakan nanti, kalau Allah berkehendak untuk menjadikan saya bertuhan, bisa saja kan? Nah gitu. Kenapa saya tidak dijadikan sebagai hamba yang bertuhan kepada ya Allah? Jadi dia mengembalikan kepada Allah. Ciri dari semua orang ketika nanti sudah berada di hadapan Allah itu mengembalikan kepada Allah. Padahal masing-masing orang itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang tidak beriman itu bermain-main kata untuk menyatakan bahwa mereka sebenarnya kalau Allah berkehendak bisa menjadi seperti kita, bisa beriman, bisa menaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Padahal kita sendiri sebagai orang yang beriman untuk mempertahankan keimanan itu adalah perjuangan. Untuk bisa sholat itu perjuangan, untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang sholat itu perjuangan. Kita harus meninggalkan masa kita yang harusnya masih tidur untuk bersama-sama. Kita harus mengalahkan
kenikmatan-kenikmatan sesaat yang biasanya lebih enak nongkrong dengan kawan-kawan, nah kita tidak ada di situ. Jadi hal-hal yang kenikmatan dunia yang sesaat ini dikalahkan. Untuk apa? Untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kita harus mengusahakan. Karena kalau tidak diusahakan seperti itu, maka kita juga nggak dapat apa-apa. Maka artinya di situ baik siapapun dia itu tergantung kepada usahanya. Apakah dia memang berupaya untuk berada dalam kebajikan atau tidak? Maka pada ayat ini adalah kalimat yang sering disalahgunakan oleh orang-orang yang durhaka. Fabima aghwaytani, disebabkan karena engkau telah menyesatkan aku, katanya. Padahal yang melakukan penyesatan itu yang mereka sendiri. La aq'udanna lahum siratal mustaqim, niscaya kami akan selalu menghalangi mereka. La'aq'udanna ini arti dalam bahasa mudahnya ada saya akan dudukin mereka. Qa'ada, saya akan nongkrong, saya akan tongkrongin mereka. La'aq'udanna, jadi saya akan tongkrongi semua manusia agar mereka tidak berada di jalanmu yang lurus. Oleh sebab itu maka semua kebajikan itu membutuhkan perjuangan. Kita mau ngasih orang aja butuh perjuangan. Dalam diri kita sendiri mau dikasih apa enggak, mau ini berapa kita mau ngasih. Terus itu berdialog dalam diri kita. Mau ngasihnya kapan? Sekarang apa nanti aja? Nah, di situ. Ini dialog yang ada di kita. Kita kadang tidak sadar bahwa dalam dialog itu ada bisikan setan. Ini hebatnya setan. Jadi semua hal yang buruk itu ada peran setan di dalamnya. Semua hal yang baik itu ada peran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu selalu mengarahkan kepada kebajikan. Tidak pernah Allah mengarahkan kepada keburukan. Setan nanti berada pada sisi yang bertentangan. Setan selalu berada pada sisi keburukan. Terus dia akan mengajak kita kepada sisi keburukan. Karena itu dia menghembuskan rayuannya itu kepada kita. Dan kadang manusia itu tidak sadar. Semakin dia sudah biasa dengan keburukan, dia ngerasa itu dirinya sendiri. Maka Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan kepada kita semua, kalau orang yang baik-baik berbuat khilaf, berbuat salah, berbuat dosa, kalau sekali, baru sekali, mungkin itu asli dari dia. Tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, nah itu semuanya sudah setan. Bahkan setan ini bukan hanya membisikkan, awalnya dia membisikkan kepada kita, tapi nanti dia menguasai pikiran-pikiran kita. Dia menguasai omongan-omongan kita, sehingga saking hebatnya setan ini, omongan kita itu disitir oleh setan. Oleh sebab itu persis bagaimana dia berhadapan dengan Tuhan, nanti setan ini juga ketika berhadapan dengan siapapun dia selalu punya dalih, dia punya alasan, dan alasan itu alasan yang menguatkan posisinya, padahal dia salah. Maka pada ayat ini la'aqudanna siratal mustaqim. Oleh sebab itu semua perbuatan baik yang akan kita lakukan, setan itu sudah ada di sana. Sudah ada di sana. Jadi kita sudah menentukan, ya udah kita mau bantu orang. Itu pun setan masih nggak berhenti. Kita dibuat pikirannya mau bantunya kapan? Sekarang apa nanti? Nanti aja deh. Nah, di situ.
Mau bantunya seberapa? Segini apa segitu? Setan mengatakan segitu aja. Nah, di situ. Itu hebatnya setan. Kemudian setelah itu summa. Summa ini artinya selain itu pada saat yang sama. Ini waktunya summa ini nanti. Summa nanti selain saya akan dudukin semua manusia ketika dia mau berbuat baik, summa la'atiyannahum, saya akan datangi mereka, saya akan ganggu mereka, min baini aidihim, dari depan mereka, dari depan mereka. Jadi setan itu selalu mengganggu kita dari sisi depan, wa min khalfihim, dan juga dari belakang, wa an aimanihim, juga dari samping kanan kita, wa an syama'ilihim, juga dari samping kiri kita. Ini apa artinya? Semua sisi ketika kita mau berbuat baik, semua sisi itu sudah didudukin oleh setan. Karena itu berbuat baik itu sulit. Berbuat baik itu bisa terlaksana kalau kita dapat petunjuknya Allah. Kalau kita nggak ada petunjuknya Allah, nggak jadi itu berbuat baik. Maka dalam semua kebajikan ada petunjuknya Allah. Kita bisa ke sini, ada petunjuknya Allah. Itu perjuangan buat kita. Perjuangan. Jadi tidak ada perbuatan baik yang di dalamnya tidak berisi perjuangan. Kenapa kita mudah dalam sholat? Itu karena sudah menjadi kebiasaan. Maka supaya perjuangan ini sudah biasa, harus diistiqomahkan. Kalau sudah biasa, nggak begitu berat pengaruhnya. Tapi untuk melakukan sesuatu yang baru, berat. Kita sudah biasa sholat, kita diajak infak, sedekah, berat. Kenapa? Karena kita tidak biasa sholat. Infak itu kita lakukan kapan? Mungkin bisa seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Tidak seperti sholat. Sholat itu terus rutin kita laksanakan. Makanya perbuatan yang rutin dilaksanakan, yang sudah dibiasakan, mudah untuk ikhlas. Sementara perbuatan yang jarang-jarang kita laksanakan, sulit untuk ikhlas. Hari ini mungkin ikhlas, tapi ketika ngasih orang lain lagi, kita akan berpikir, aduh gimana ya. Nanti ngasih waktu yang berbeda lagi, sudah lebih banyak lagi setannya. Jadi semua arah itu dikuasai oleh setan. Kemudian wala tajidu aktsarahum syakirin. Tadi arah yang tidak dikuasai setan yang mana? Kalau begitu, depan, belakang, kanan, kiri sudah dikuasai setan. Sisi yang mana yang belum dikuasai oleh setan? Yang belum itu adalah sisi atas dan sisi bawah. Oleh sebab itu para ulama tafsir mengatakan, kalau orang ada apa-apa, lihatnya ke atas, ya Allah saya mau gini. Nah, setan tidak bisa dia. Ya Allah saya mau melakukan ini, gini. Jadi niatnya kepada Allah. Kalau orang sudah ikhlas melakukan sesuatu, dia tujukan kepada Allah, udah. Setan nggak bisa lagi. Jadi setan tidak mampu kalau arahnya itu ke atas. Orang itu ada apa-apa ke atas, ada masalah, lalu kita mengatakan ya Allah, selesai dia. Tapi kalau ada masalah, melihatnya ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, nah setan semua itu. Setannya itu sudah ada di situ, sudah siap berada di situ. Yang kedua, arah yang setan tidak bisa mencegah manusia berbuat baik adalah ke bawah. Kalau ada apa-apa, orang itu sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan nggak bisa. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Jadikan sholat itu sebagai qurratu 'ain. Ada apa-apa, sholat. Ada apa-apa, sholat. Ada apa-apa, sholat. Kita punya kebutuhan apa? Ini sholat. Sholat hajat 2 rakaat. Kita perlu apa? Sholat. Kita mau pergi, sholat. Kita mau sholat.
Kalau orang sudah melandasi dengan sholat, setannya sulit untuk menggoda orang itu. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini kata setan. Wala tajidu, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Jadi setan sudah bisa melihat dari semua yang manusia yang akan digoda oleh dia, disesatkan oleh dia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus, setan itu sudah bisa melihat lebih banyak orang yang mudah disesatkan dibanding yang tidak disesatkan. Maka kalau umat Islam, kalau orang yang ada di dunia ini lebih banyak yang tidak muslim, ya itu peran setan. Kalau di antara umat Islam yang sepertiga dari seluruh penduduk yang ada di dunia ini, yang taat dengan yang tidak taat, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang tidak taat asli. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan dapati ya Allah, kebanyakan dari mereka itu tidak bersyukur. Apa artinya syukur di sini? Syukur itu intinya kan mengembalikan kepada Allah. Kita punya badan kita. Kalau badan kita ini kita buat ibadah, itu artinya kita kembalikan kepada Allah. Fungsinya itu memang untuk ibadah. Kita punya harta, sebagian, hanya sebagian dari harta kita itu kita kembalikan kepada Allah. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah. Mengembalikan kepada Allah itulah bersyukur. Karena itu tadi ada apa-apa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala khruj minha mad'uman madhura. Lalu Allah menyatakan lagi, keluarlah engkau dari surga mad'uman, dalam keadaan terhina, madhura, dan juga dalam keadaan terusir. Kenapa terhinanya? Setan ini, Bapak Ibu sekalian, di antara makhluknya Allah, sejak dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak itu dia tidak mendapatkan rezeki. Jadi di antara makhluknya Allah yang tidak dikasih rezeki itu setan. Karena dia dikutuk, karena dia sudah melampaui, tidak mau mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu setan nanti mendeklar, dari mana dia bisa mendapatkan rezeki? Ya Allah, dari semua orang yang aku sesatkan, aku mendapatkan rezeki. Bagaimana caranya? Ketika ada manusia makan, dia tidak menggunakan kalimat Bismillah, setan dapat. Ketika ada manusia mau kemana-mana, tidak meniatkan Bismillah, tawakkaltu ala Allah, setan ikut. Dia dapat rezeki di situ. Ketika seorang suami berhubungan dengan seorang istri, lalu dia tidak menyebut nama Allah, setannya ikut, dia dapat rezeki di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih banyak mana manusia yang melakukan apa-apa dengan menyebut kalimat Allah dan yang tidak menyebut kalimat Allah? Jauh lebih banyak yang tidak menyebut kalimat Allah. Dan itu berarti setan itu lebih kaya daripada manusia. Jadi rezeki kita ini kalah sama rezekinya setan, karena dia merebut semua rezeki manusia yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara lain kenapa pada ayat ini dikatakan dia itu keluar dari surga dalam keadaan terhina. Dia juga keluar dari surga dalam keadaan terusir. Ini yang menjadikan nanti kenapa dia itu enggak berhenti untuk memusuhi manusia. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu. Jadi kalau ada nanti manusia tidak mau mengikuti jalannya Allah. Jalannya Allah itu apa? Islam. Kan banyak yang nggak mengikuti Islam sebagai jalan untuk menuju kepada
Allah. Jadi jalan untuk menuju kepada Allah itu adalah berserah diri kepada Allah, bukan kepada yang lain. Shiratal mustaqim tadi. Shiratal mustaqim. Setan sendiri menyebut shiratal mustaqim, jalanmu yang lurus, karena dia nanti mau belok-belokkan. Maka orang yang diganggu oleh setan itu dibelok-belokkan sedemikian rupa. Setan itu gak punya rasa kasihan. Semakin manusia itu jauh dari Allah, nah, semakin senang dia. Maka pada ayat ini, laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam. Kepada orang yang mengikutimu, wahai setan, la'amla'anna jahannam, pasti akan aku masukkan mereka ke dalam neraka. Minkum, termasuk dari kalian semua, ajma'in, secara keseluruhannya. Nah, ini untuk menunjuk bahwa setan itu nanti juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah tadi dia minta penangguhan untuk tidak diwafatkan oleh Allah sampai hari kiamat, nanti setelah hari kiamat setan mati juga. Setelah mati inilah nanti dia dihidupkan kembali sama dengan manusia. Nanti di situ ketika yaumul mahsyar, orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala diminta pertanggungjawabannya. Mereka yang ngerti tentang setan, mereka mengatakan, ini yang menyebabkan saya begini adalah setan. Didatangkanlah setan. Setelah setan didatangkan, setan mengatakan, lah emangnya salah siapa? Salah yang mengikuti atau salah yang ngajak? Saya kan cuma ngajak doang. Itu banyak di antara saudara-saudaramu itu yang nggak bisa saya ajak. Nah, kamu aja yang ngikutin saya. Padahal sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dia ngeles. Jadi sampai hari kebangkitan pun setan ini masih ngeles. Makanya kalau banyak anak-anak kita yang ngeles, ayo ke masjid, ngeles, ya kan? Nah, itu sebenarnya sudah setan. Mager gitu bahasa kita sekarang. Ayo ke masjid, aduh males gitu. Coba diajak ke yang lain. Ayo ke kafe sana, nah, waduh langsung. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan di situ luar biasa. Jadi setan itu betul-betul membuat semua jalan kebajikan itu dikondisikan oleh setan menjadi sesuatu yang berat, sehingga anak-anak kita ini sulit. Maka kalau tidak biasa di majelis, maka akan sulit. Dia akan terbawa oleh dirinya sendiri. Dia lupa bahwa omongan dirinya sendiri itu sudah terkandung di dalamnya banyak setan. Banyak setan di situ. Wahai Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Sekarang tinggallah engkau bersama pasanganmu. Di mana? Di surga. Nah, ini setan ini sudah keluar dari situ. Lalu Allah memberikan kesempatan Adam untuk tinggal di surga, sebagaimana malaikat, sebagaimana sebelumnya adalah kelompok jin. Fakula min haitsu syi'tuma, makanlah sekehendakmu. Jadi dulu namanya makanan itu nggak ada yang haram. Jadi dari pertama kali Allah menciptakan segala sesuatu sampai nanti kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel lah yang minta makanan itu diharamkan. Kalau gitu siapa sebenarnya yang mengharamkan makanan itu? Manusia sendiri. Sudah dikasih semuanya halal, dia pingin kok bisa semuanya halal ya. Mungkin lebih enak kalau ada yang haram. Nah, di situ. Jadi pengharaman terhadap segala sesuatu itu nanti baru terjadi ketika kaum Bani Israel. Nah, ini semuanya ini boleh. Nanti betul-betul diharamkan oleh Allah. Nanti setelah diharamkan, ketika kita nanti hidup di surga, nggak ada lagi yang haram. Kembali kepada hukum awal. Di surga itu nggak ada yang haram, semuanya boleh. Maka di sini fakula min haitsu syi'tuma.
Wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan satu aja yang enggak boleh. Wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan deketi pohon ini. Jangan, deket aja enggak boleh. Apalagi mengambil buahnya untuk dimakan. Deket aja enggak boleh. Kenapa? Karena orang yang deket-deket di situ bisa terbawa. Sama dengan perzinahan. Perzinahan itu mendekati saja enggak boleh. Itu saking besarnya pengaruh dari perbuatan zina itu. Jangan dekat-dekat. Kalau engkau dekat-dekat, engkau bisa terseret ke situ. Engkau bisa terbawa. Karena pengaruhnya itu luar biasa. Nah, sama dengan ini. Wala taqraba hadhihi sajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Fatakuna minadh-dhalimin. Kalau engkau sampai terseret ke dalamnya, maka engkau akan menjadi orang-orang yang aniaya. Apa yang disebut dengan aniaya? Tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, aniaya. Melakukan apa yang dilarang oleh Allah, aniaya. Jadi aniaya itu dua yang paling prinsipnya. Yang perintah dijalankan, yang larangan malah didatangi. Nah itu. Jadi setan nanti ngarahnya ke situ. Setan itu begitu. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah, kebalikannya itu justru yang dilakukan oleh setan. Fawaswasalahuma syaiton. Maka kemudian setan itu membisikkan kepada keduanya. Jadi kalau setan mengganggu kita, itu sebenarnya yang diganggu itu bukan hanya yang lakinya atau yang perempuannya, dua-duanya. Jadi siapapun itu akan digoda oleh setan. Fawaswasalahuma syaiton liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, agar liyuriyahuma, setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Jadi manusia itu di surga dalam keadaan berpakaian penuh. Berpakaian penuh. Nah, setan tahu ini dari mana kita harus menggodanya ini. Supaya pakaian yang penuh itu nanti menjadi terbuka. Maka semua orang yang membuka auratnya, ini yang pertama-tama dilakukan oleh setan. Kalau orang suka buka-buka aurat, terutama di tempat-tempat yang umum, nah itu setan. Orang mengatakan bahwa saya belum siap menutup aurat saya. Siapnya kapan? Menunggu mati siapa? Apakah Allah memerintahkan kita menunggu kesiapan kita? Tidak. Jadi Allah tidak menunggu lagi. Kalau kita hidup pada zaman Nabi Muhammad bisa ditunggu. Tapi ternyata nggak ada lagi sekarang. Oh, saya nunggu hati saya siap. Kalau sudah masuk Islam, dia sudah harus menutup aurat. Maka setan yang akan membuka aurat. Jadi ketika ada orang membuka aurat, sebenarnya dia sudah mempraktekkan amalannya setan. Waqala, dan setan juga berkata, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini. Dia tahu alasannya. Jadi diarahkan kepada alasannya, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat. Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat. Kan dia tahu kehidupan malaikat ada. Aw takuna minal khalidin. Agar tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Jadi kalau memberikan sesuatu sebaiknya tujuannya disampaikan kepada anak-anak. Kenapa kita harus datang ke masjid? Alasannya disampaikan. Karena setan selalu menggunakan alasan ini untuk membenarkan apa yang mereka lakukan.
Setan itu sampai mengatakan, kenapa Allah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon ini, supaya kalian tidak menjadi malaikat yang seperti itu yang sudah kalian lihat, atau supaya kalian abadi berada di surga ini. Jadi itu nanti yang diarahkan oleh setan, sehingga arah yang disampaikan oleh setan itulah yang mempengaruhi manusia. Manusia akan berpikir, apa iya begitu ya. Jadi penasaran dia. Setelah dia penasaran, nanti dia akan lakukan. Setelah dia lakukan, baru dia akan ketahuan. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah kepada aku, benar yang saya omongin ini benar. Kalau kamu nggak percaya, gitu. Lihat aja nanti. Wa qasamahuma. Jadi setan itu sampai bersumpah. Jadi untuk bisa mempengaruhi manusia, setan itu sampai bersumpah. Maka kalau manusia sudah sangat dipengaruhi setan, dia sendiri yang menjadi setan. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya hanya nasihatin kok. Nah, gayanya. Saya ini penasihat yang baik. Padahal kalau sudah terjadi sesuatu, yang bertanggung jawab siapa? Bukan penasihatnya yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah yang bersangkutannya. Nah, di sini nanti penasihat ini tidak bertanggung jawab. Fadallahuma bighurur, dan setan terus membujuk mereka dengan tipu daya yang bermacam-macam. Nggak bisa ini terus. Setan itu nggak ada bosannya. Tidak seperti kita, gampang bosan. Manusia itu gampang banget bosannya. Manusia itu gampang capek. Setan itu nggak ada capeknya. Untuk menggoda orang, setan itu nggak ada capeknya. Terus dia akan kekeh untuk menjerumuskan orang dari jalan yang benar. Falamma daqas syajarata badat lahuma sau'atuhuma. Ketika mereka berdua itu mencicipi buah dari pohon tersebut, yang disebut kemudian dalam istilah pohon khuldi, buahnya buah khuldi. Karena setan mengatakan kamu akan bisa hidup abadi itu dengan adanya di situ. Dimakanlah ini pohon ini oleh dua-duanya. Apa yang pertama terjadi? Yang pertama terjadi adalah badat lahuma sau'atuhuma. Tampaklah oleh mereka auratnya. Jadi pakaian yang dipakai tadi langsung tanggal. Ini apa artinya? Ini artinya bahwa semua perbuatan maksiat itu begitu kita lakukan, itu seperti kita dari pakai baju lalu kemudian menjadi telanjang. Begitulah perbuatan maksiat itu. Jadi perbuatan maksiat itu kalau dilakukan terus-menerus sudah nggak malu lagi. Malah orang yang berbuat maksiat itu melakukan pembenaran terhadap perbuatan maksiatnya. Wa tawfiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Dan karena pakaiannya itu otomatis tanggal, lalu keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di situ. Nah, semakin sulit. Aslinya dari orang yang taat menjadi orang yang tidak taat itu mengalami perubahan yang drastis aslinya. Maka seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini. Wa nadahuma rabbuhuma, lalu Allah Subhanahu wa taala nanti menyeru kepada mereka berdua, alam anhakuma antilkuma syajarata. Bukankah aku telah melarang kepada kalian untuk tidak mendekati pohon itu? Wa qul lakuma, dan aku sudah katakan kepada kalian berdua, hati-hati nanti dengan bisikan setan. Inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Setan itu menjadi musuh kalian berdua. Nanti setan ini juga menjadi musuh dari keseluruhan anak cucunya Adam alaihissalam. Jadi jelas sekali di sini, setan itu nggak kelihatan. Maka sering kalau kita mengatakan setan, iblis, orang mengatakan
Iblis kan nggak kelihatan Pak, oleh kita. Nah, kitanya itu yang menjadi iblis. Kitanya itu yang menjadi setan. Qala, lalu keduanya menyadari. Rabbana dhalamna anfusana, wahai Tuhan kami. Rabbana, Allah menggunakan, Adam menggunakan kalimat Rabbana, wahai Tuhan kami yang mendidik kami. Karena tadi yang mengajari semuanya itu adalah Allah. Jadi Allah lah yang menjadi pendidik pertama, termasuk kita. Allah lah yang menjadi pendidik pertama dari semua manusia. Maka Adam itu yang mendidiknya itu langsung Allah. Oleh sebab itu dia seorang nabi. Manusia yang pertama itu nabi kedudukannya, bukan pedagang, bukan juga dia pengusaha, bukan tukang sayur, bukan. Tapi dia nabi. Apa artinya di situ nabi? Dia memang aslinya punya sifat-sifat baik. Tapi kalau sifat-sifat baik ini tidak dipelihara oleh manusia, bisa jatuh dalam keburukan. Maka kalimat yang digunakan adalah Rabbana, wahai Tuhan yang mendidik kami. Dhalamna anfusana, kami telah berbuat aniaya karena melakukan kesalahan yang Engkau perintahkan supaya kami tidak mendekat ke situ, tapi justru kami memakannya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seandainya Tuhan kami, Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna. Jadi kita minta itu ampunan dulu. Dari ampunan itulah kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kita harus minta itu ampunan? Kenapa kita harus banyak beristighfar? Karena dari istighfar itulah nanti muncul rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu yang kita minta itu ampunan. Rabbana ighfir lana wa tarhamna, dan berilah kami rahmatmu ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tidak berikan dua-duanya itu, lanakunanna, sungguh kami akan menjadi orang yang merugi. Jadi sungguh kami akan menjadi orang yang merugi. Inilah ayat yang sering yang harus kita sampaikan kepada Allah dalam doa-doa kita. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Makanya pengakuan dosa ini bagusnya kalau kita berdoa diletakkan di depan, baru kita minta kepada Allah. Jadi setelah alhamdulillahirabbil alamin, lalu kita Rabbana dhalamna anfusana, kita ngakuin dulu semua lemahnya kita, semua kesalahan kita, baru kita minta kepada Allah. Jangan kebalikannya, kita minta semuanya kepada Allah, nah baru kemudian belakangan kita menyebut. Nah di sini, jadi kemukakan dulu kepada Allah hal-hal yang menjadi masalah kita. Ya Allah, begini, baru kita minta, ya Allah, minta ini gitu. Ayat ini sekaligus menunjuk kepada kita bahwa manusia itu memiliki sifat yang berbeda dengan setan. Kalau dia hilaf, harusnya dia minta maaf, nggak usah malu minta maaf. Karena manusia ini berasal dari tanah, maka dia bisa lebih fleksibel dibandingkan dengan setan. Setan tadi dari api. Maka ketika dia kesalah, dia nggak minta maaf, tapi yang terjadi dia terusin kesalahannya. Itu tabiat setan. Jadi kalau ada orang kemudian mendendam kepada orang lain, dibawa sampai mati, itu namanya setan. Dia menyimpan dendam itu untuk selama-lamanya. Semua hal, kalau kita punya sakit hati kepada orang, harus dilepas. Kalau kita tidak lepas, kita mempraktekkan apa yang dilakukan oleh setan.
Jadi semua harus kita lepas. Bahkan sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita kan udah umurnya ini ada yang 50, 60. Ini hal-hal yang terkait dengan urusan dunia harus mulai sedikit-sedikit kita lepas. Kalau umur 50, 60 dunianya itu masih sangat kental, nah, sulit nanti melepasnya. Harus mulai dilepas. Harus kita lebih fokus dalam urusan di akhiratnya. Dunia tetap perlu, bahwa kita hidup di dunia memerlukan semua yang di dunia. Makanya usaha kita itu harus semua yang kita lakukan itu harus terukur. Jangan sampai masih banyak hal yang masih menjadi cita-cita kita, tapi ternyata umurnya nggak sampai. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka harus mulai kita didik jiwa kita kurang-kurangi. Dan puasa ini sebenarnya saat yang paling bagus untuk mengurangi itu. Makanan kita kurangi. Yang dulu kita suka yang manis-manis, yang lezat-lezat, nah sekarang udah enggak lagi. Udah memilih di antara yang terbaik yang ada di situ. Ini kalau kita umur 60 tahun masih sama dengan anak-anak yang 17 tahun, waduh makanannya bahaya nanti. Nah, di sini memang harus umur itu harus menambahkan kebijaksanaan bagi kita. Qalah itu ba'dukum li ba'din atum. Allah kemudian berfirman, turunlah engkau wahai Adam ke bumi. Nah, jadi semua orang yang melakukan perbuatan maksiat itu jatuh sebenarnya derajatnya. Begitu juga dengan Adam. Cuman Adam mengakui Allah, masih mau Adam itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia masih punya dua potensi. Apakah nanti ketika dia turun di dunia bersama anak cucunya akan mengikuti setan atau mengikuti Allah? Nanti ada dua versi di antara. Maka Allah menyatakan qalah itu, maka turunlah kamu. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari kamu akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Jadi antara manusia ini sebenarnya berpotensi menjadi musuh, termasuk saudara kandung. Semuanya manusia ini. Jadi yang saudara kandung ada potensi menjadi musuh. Dari urusan apa? Dari urusan warisan. Lalu udah ada urusan warisan, kalau udah saling ngotot-ngototan, nah udah. Dari persaingan. Saudara kandung itu bisa saling bersaing. Dia akan merasa, yang satu, ini bapak ibu saya lebih mengutamakan kakaknya atau adiknya, padahal tidak juga. Nah seperti itu. Ini harus dikonfirmasi. Kadang-kadang ini sangat mudah untuk terjadi. Maka Allah mengatakan, ba'dukum li ba'din aduwwun. Itu masih alami. Bagaimana kalau setan masuk? Wah, kalau setan masuk semakin kacau lagi. Setan akan selalu mengarah kepada yang bertentangan dengan yang diberikan petunjuknya oleh Allah. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan kalian akan menempati bumi itu mustaqar, sebagai tempat kediaman, tempat yang membuat engkau menjadi enak, seakan-akan engkau sudah tenang di tempat itu. Ini yang disebut mustaqar. Makanya kalau kita sudah masuk rumah kita, itu kita ngerasa ayem, tentrem. Aduh, begitu masuk klaster, aduh enaknya gitu. Begitu masuk Citra Indah, kita mengatakan ya Allah, beda ternyata. Nah itu. Kenapa? Karena Allah menjadikan tempat tinggal kita itu mustaqar, tempat yang kalau kita sudah menetap, kita merasa enak, kita mendapatkan semua kenyamanan. Ini disebut dengan mustaqar. Nanti lebih enak lagi di surga. Yang kedua disebut wa mata'un ilahin. Dunia itu mata. Ada kenikmatannya dunia itu. Jadi dunia itu mengandung kenikmatan. Kita makan nikmat, kita bersama keluarga nikmat, kita jalan-jalan nikmat. Mata, ini mata. Tapi dia berbatas waktu. Semua itu akan kita tinggalkan. Jadi jangan sampai menganggap bahwa ketika kita bahagia,
Lalu kita mengatakan, waduh ini akan begini terus. Enggak, dia nggak akan lama, dia mata. Kita akan meninggalkan itu. Ketika kita dalam kesulitan juga begitu. Ketika kita dalam kesulitan ini nggak akan lama, nggak akan lama. Semua ada waktunya. Mata'un ilahin. Jadi nggak ada orang yang hidup di dunia ini dari awal sampai akhir bahagia terus. Nggak ada. Nggak ada juga orang hidup di dunia ini sengsara terus. Nggak ada. Ada kenikmatan-kenikmatan tertentu yang ada di dunia, nah, yang kita semua berbeda-beda. Yang satu menikmati ini, yang satu menikmati karena begini, yang satu menikmati ini, gitu. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sejarah bagaimana awal mula setan itu bisa sangat memusuhi manusia. Sehingga kita juga disebabkan oleh rayuan-rayuan setan, semuanya itu menjadi turun di muka bumi ini. Nah, usaha kita semuanya adalah kembali ke surga. Kembali ke surga itu adalah dengan mengikuti ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ke neraka. Jangan sampai terseret oleh setan, karena setan inilah yang menyeret-nyeret kita ke neraka dengan cara menjauhi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang mereka laksanakan adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan ini memberkahi, betul-betul mengingatkan kita semua bahwa semua hal yang terdetak dalam hati kita yang berupa keburukan, di dalamnya selalu ada setan. Oleh sebab itu, lihatlah ke atas, sampaikan kepada Allah. Lalu juga berbanyaklah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bisa diganggu oleh setan adalah orang yang kalau ada apa-apa, ya Allah, ke atas. Kalau tidak, dia ke bawah. Ada apa-apa, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan terakhir pada kesempatan hari ini nanti kita lanjutkan lagi setelah Lebaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita sebagai puasa yang memberkahi, memuliakan kita semua, dan bisa kita praktekkan nanti kebaikan-kebaikan yang lain setelah kita berada di bulan Syawal dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa anil sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada kekurangannya semua dari kami, sekaligus mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua bisa saling menikmati di bulan akhir daripada bulan puasa ini, sehingga kita juga bisa bergembira sambil memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.